warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Adeta dengan NPM A1G023111. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint yang saya buat, mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Bunda Ike Kurniawati MPD. Di sini saya akan menjelaskan pada slide pertama, yaitu Manajemen Sarana dan Prasarana. Manajemen sarana dan prasarana dipergunakan dalam menunjang tujuan pendidikan. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang secara langsung dipakai dalam proses belajar mengajar. Sarana bersifat langsung dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya, buku pelajaran, papan tulis, meja, kursi siswa, alat peraga IPA, proyektor, komputer, laptop, alat olahraga, dan media pembelajaran lainnya. Sedangkan prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung mendukung proses terjadinya belajar mengajar. Prasarana bersifat pendukung agar kegiatan pendidikan bisa berjalan dengan baik. Contohnya, gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, jaringan listrik, toilet, dan jalan menuju sekolah. Jadi, sarana adalah alat yang dipakai secara langsung untuk belajar, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang membuat proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Oke, lanjut pada slide kedua, ada jenis sarana dan prasarana. Jenis sarana prasarana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jenis sarana pendidikan. Apabila dilihat dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan. Yang pertama itu ada sarana pendidikan yang habis dipakai. Yang kedua ada sarana pendidikan yang tahan lama. Oke, yang pertama itu ada sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang digunakan dan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa. Selain itu, sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam belajar mengajar. Contohnya tinta komputer, bola lampu, dan kertas. Yang kedua, ada sarana pendidikan yang tahan lama, seperti keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, dan beberapa peralatan olahraga lainnya. Baik, masuk yang kedua adalah prasarana. Prasarana juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar. Yang kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya, contoh yang pertama itu seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Sedangkan yang kedua itu seperti ruang kantor, ruang guru, jalan menuju sekolah, kamar kecil, dan usaha kesehatan sekolah. Baik, yang ketiga ada prinsip-prinsip dalam manajemen sarana dan prasarana. Di sini ada 8 prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah ketersediaan. Nah, ketersediaan ini dimaksud ialah hendaknya sekolah itu memiliki ketersediaan sarana dan prasarana secara lengkap, sehingga mudah digunakan saat dibutuhkan. Yang kedua adalah kemudahan. Sarana dan prasarana hendaknya memiliki kemudahan untuk digunakan sehingga tidak sulit untuk mendapatkannya. Ketiga, ada kegunaan, di mana sarana dan prasarana sekolah hendaknya memiliki kegunaan satu dengan lainnya sehingga saling mendukung. Yang keempat, ada kelengkapan. Sarana dan prasarana harusnya memiliki kelengkapan sehingga akan menunjang dalam akreditasi sekolah. Yang kelima, kebutuhan peserta didik. Sarana dan prasarana harusnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, ada egonormis. Nah, di sini sarana dan prasarana hendaknya dirancang sesuai dengan konsep egonormis. Yang ketujuh, masa pakai. Sarana dan prasarana sekolah hendaknya merupakan barang-barang yang mampu dipergunakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, maka kualitas sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah harus berkualitas baik. Yang kedelapan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hendaknya praktis untuk dirawat atau dipelihara sehingga tidak menyulitkan dalam proses pemeliharaannya. Baik, selanjutnya itu ada ruang lingkup sarana dan prasarana. Di sini ada 4 ruang lingkup sarana dan prasarana. Yang pertama itu adalah perencanaan.
Perencanaan di sini yang dimaksud adalah analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua itu pengorganisasian. Dimaksud di sini pengorganisasian ialah pendistribusian sarana dan prasarana sekolah, penataan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengerahan, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana prasarana sekolah. Yang terakhir adalah pengawasan, pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Baik, itu ada 4 ruang lingkup sarana dan prasarana. Masuk selanjutnya ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Dapat dipahami bahwa tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik bagi guru maupun murid yang berada di sekolah. Di samping itu, juga diharapkan ketersediaannya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai, secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan, serta dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru itu sendiri maupun kita sebagai murid. Baik, terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini dari beberapa rangkaian yang saya jelaskan tadi, kita akan menarik dari kesimpulan dari itu semua adalah sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen penting yang mendukung keberhasilan proses belajar mengajar, di mana sarana digunakan langsung dalam pembelajaran seperti ruang kelas, buku, dan laboratorium. Sedangkan prasarana lebih bersifat tidak langsung seperti halaman sekolah, jalan menuju sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan yang baik melalui manajemen sarana dan prasarana bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, kondusif bagi guru maupun siswa, dan memastikan ketersediaan, kemudahan, kelengkapan, kegunaan, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, ergonomis, tahan lama, serta mudah dipelihara, dengan perencanaan pengorganisasian, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan yang optimal. Sarana dan prasarana tidak hanya menjadi fasilitas yang menunjang, tetapi juga berperan strategis dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari PowerPoint yang saya buat. Akhir kata, saya mengucapkan maaf apabila terjadi banyak kesalahan dalam saya menyebutkan dan menjelaskan PowerPoint saya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.